Kita semua tahu ya bahwa yang namanya takdir itu, percaya kepada takdir itu merupakan salah satu dari 6 rukun iman yang harus kita imani. Yang apabila kita tidak mempercayai salah satunya saja berarti gugur keimanan kita, batal keislaman kita. Maka wajib kita kudu bersyahadat lagi begitu ya. Nah, dalam dalam mempercayai takdir tadi, mengimani takdir tadi itu harus mencakup 4 prinsip. Nah, keempat prinsip ini yang harus diimani oleh setiap muslim. Prinsip itu apa saja? Nah, yang pertama adalah mengimani bahwa Allah Ta'ala mengetahui dengan ilmunya tentang segala sesuatu yang terjadi. Baik itu perkara yang kecil maupun yang besar, ya. Perkara yang nyata maupun yang tersembunyi, baik itu perbuatan yang dilakukan oleh Allah maupun perbuatan yang dilakukan oleh seluruh makhluknya. Semuanya itu terjadi dalam pengilmuan Allah Ta'ala. Lalu prinsip yang kedua itu adalah mengimani bahwa Allah Ta'ala telah menulis dalam Lauhul Mahfuz catatan takdir segala sesuatu sampai hari kiamat nanti. Jadi tidak ada sesuatu pun yang sudah terjadi maupun yang akan terjadi kecuali semuanya itu sudah tercatat. Nah, dalil kedua prinsip di atas terdapat di dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis Rasulullah SAW. Itu kalau dalam Al-Quran itu terdapat di dalam surat Al-Hajj ayat 70. Alam ta'lam annallaha ya'lamu ma fis samawati wal ard. Inna zalika fi kitab. Inna zalika Allahi yashir. Artinya, apakah kamu tidak mengetahui bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa saja yang ada di langit dan di bumi? Bahwasanya yang demikian itu terdapat dalam sebuah kitab Lauh Mahfuz. Sesungguhnya yang demikian itu amat mudah bagi Allah. Gitu ya. Sementara dalil yang kedua itu terdapat di dalam Quran surat Al-An'am ayat 59. Yang artinya, dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri. Dan Dia mengetahui apa yang di daratan dan di lautan. Dan tidak sehelai daun pun yang gugur, melainkan Dia mengetahuinya pula. Dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata, yaitu Lauh Mahfuz. Nah, sedangkan dalil dalam sebuah hadis, ya, diantaranya adalah sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang artinya Allah telah menetapkan takdir untuk setiap makhluk sejak 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Lalu, prinsip yang ketiga itu adalah mengimani bahwa kehendak Allah meliputi segala sesuatu, baik yang terjadi maupun yang tidak terjadi, baik perkara besar maupun perkara kecil, baik yang nampak maupun yang tersembunyi, baik yang terjadi di langit maupun terjadi di bumi. Semuanya terjadi atas kehendak Allah Ta'ala, baik itu perbuatan Allah sendiri maupun perbuatan makhluknya. Lalu prinsip yang keempat apa? Prinsip yang keempat adalah kita pun wajib mengimani dengan penciptaan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan segala sesuatu, baik yang besar maupun yang kecil, yang nyata maupun yang tersembunyi. Ciptaan Allah itu mencakup segala sesuatu dari bagian makhluk beserta sifat-sifatnya, perkataan dan perbuatan makhluk pun termasuk ciptaannya Allah. Nah, dalil kedua prinsip di atas itu salah satunya adalah firman Allah di dalam surat Az-Zumar ayat 63 dan ayat 62 dan 63. Yang artinya adalah Allah menciptakan segala sesuatu dan Dia memelihara segala sesuatu. Kepunyaannya lah kunci-kunci pembendaharaan langit dan bumi. Dan orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, mereka itulah orang-orang yang merugi. Di dalam ayat lainnya itu ada di dalam surat Asy-Syaffat ayat 96. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Artinya padahal Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat itu. Nah, jadi dalam mengimani takdir kita harus juga mengimani yang namanya 4 prinsip tadi. Bila salah satu prinsip tidak kita imani, maka gugur keimanan kita. Ini yang harus kita pahami, gitu ya. Makanya
Saya bilang mengenai takdir ini sedikit rumit, dan ini saya coba memberikan penjelasan yang singkat dengan bahasa yang mudah dipahami lah ya, bahasa yang cukup sederhana, begitulah. Lalu apa sih sebetulnya ada nggak sih perbedaan antara kehendak makhluk dengan kehendak Allah gitu dalam hal takdir ini? Jadi begini, kalau kita bicara antara kehendaknya makhluk dan kehendaknya Allah ya, beriman dengan benar terhadap takdir itu bukan berarti meniadakan kehendak dan kemampuan manusia untuk berbuat. Seperti yang di episode sebelumnya kita bicara tentang takdir yang mualak ya, takdir yang sifatnya bisa berubah bergantung kepada usaha kita, bergantung kepada doa kita, yang dimana takdir itu merupakan takdir pilihan, bukan takdir mutlak ya. Nah, maka hal ini jadi artinya begini, kehendak dan kemampuan manusia itu ada. Hal ini karena dalil syariat dan realita yang ada menunjukkan bahwa sebetulnya manusia masih memiliki kehendak untuk melakukan sesuatu. Ini penjelasan dari juga takdir mu'alak yang tadi ya. Dalil dari syariat Allah Ta'ala bahwa makhluk itu berkehendak itu ada di dalam surat An-Naba ayat 39. Artinya itulah hari yang pasti terjadi, maka barang siapa yang menghendaki, niscaya ia menempuh jalan kembali kepada Allah. Atau tentang inilah yang sering dibaca mungkin oleh rekan-rekan Al-Baqarah ya. Di dalam surat Al-Baqarah 223, artinya istri-istrimu adalah seperti tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Begitu kan ya. Atau ada juga di surat At-Taghabun ayat 16 gitu ya. Atau yang paling populer ya di surat Al-Baqarah ayat 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha makasabat wa 'alaiha maktasabat. Begitu kan? Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang diusahakannya dan ia mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Itu dalam surat Al-Baqarah ayat 286. Nah, sedangkan kita juga tahu bahwa realita yang ada menunjukkan setiap manusia itu mengetahui bahwa dirinya memiliki kehendak dan kemampuan. Dengan kehendak dan kemampuannya itu dia melakukan atau meninggalkan sesuatu. Begitu kan? Saya mau meninggalin ini deh. Saya mau mengerjakan ini deh. Saya bercita-cita untuk jadi ini deh. Begitu. Saya mau ngaji deh hari ini. Enggak ngaji deh hari ini. Itu ada kehendak dan dia punya ada kemampuan juga gitu kan. Nah, dia juga bisa membedakan antara sesuatu yang terjadi dengan kehendaknya atau sesuatu yang terjadi tanpa kehendaknya. Sesuatu yang terjadi dengan kehendaknya seperti apa misalkan? Berjalan, makan, tidur, bersepeda, berlari, ya, aktivitas-aktivitas seperti itu. Lalu apa? Sesuatu yang terjadi tanpa kehendaknya. Misalkan bernafas, gemeter, jantung berdetak dengan sendirinya. Itu yang terjadi tanpa kehendaknya, semua berjalan secara alami otomatis. Nah, namun kehendak maupun kemampuan makhluk itu terjadi dengan kehendak dan kemampuan Allah Ta'ala. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat At-Takwir ayat 28 sampai 29, yang artinya adalah yaitu bagi siapa di antara kamu yang mau menempuh jalan yang lurus dan kamu tidak dapat menghendaki atau menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki Allah, Tuhan semesta alam. Jadi karena semuanya adalah milik Allah, maka tidak ada satupun dari milik Allah itu yang tidak diketahui dan tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.